Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu dan penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Jarmuji. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Min 1 Serang, sekaligus peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor induk mahasiswa 211250481 dan nomor peserta 795464000154. Saya akan mempersembahkan praktek pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran Akidah Akhlak di Min 1 Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan metode PBL dengan numbers head together. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, untuk memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada KM dipersilakan berdoa. Belum belajar, mari kita berbaca doa. Baca doa dimulai. Doa. Kau Rabbitu billahi rama wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulan ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Sadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 6C, apakah ada yang tidak sekolah? Semuanya sekolah? Oke, alhamdulillah. Dan selanjutnya, sebelum ke materi, silakan siapkan bukunya. Siapkan bukunya dan pensilnya. Iya. 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 Iya, ntar nih. Udah? Oke. Materi kali ini adalah tentang iman kepada hari kiamat. Kalian tahu iman kepada hari kiamat? Rukun iman kepada hari kiamat. Rukun keberapa? 5. Keberapa? 5. Kalau rukun iman ada berapa? 5. Yang pertama?
kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada malaikat. malaikat-malaikat. Yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab Allah. yang keempat, Iman kepada Rasul-Rasul. yang kelima, Iman kepada hari kiamat. yang keenam. Iman kepada qada dan qadar. Oke, berarti materi kali ini adalah materi rukun iman yang kelima. Kalian tahu nggak sih apa itu hari kiamat? Apa hari kiamat? Hari terakhir. Apa lagi? Apa lagi? Hari kehancuran. Dan kita sekarang akan belajar pengertian hari kiamat, tanda-tanda kiamat, dan hikmah mempelajari hari kiamat. Oke. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kalian paham apa itu hari kiamat dan mengerti hikmah kiamat dengan metode PBL, Problem Based Learning, dengan nomor head together. Ya. Sebelum ke materi selanjutnya, silahkan kalian simak video ini. Minum air sungai, tapi sampai masanya nanti apa yang terjadi, lautan yang asing masuk ke sungai, masuk ke dalam air jumlah lebih. Beberapa daerah yang terkena tsunami dari tak sebelum cinta pemerintah. Kenyataan kacau kerajaan belakang. Yang saya tahu, benar-benar semua laut nanti. Nanti masih semua dan semua. السماء انفطرت واذا الكواكب انتفضت واذا البحار فجرت واذا الجبال انفطرت نسمع بكل ربك علمت نفس ما قدمت واخرت ternyata dunia ini berakhir dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah kiraman mulia katibin mencatat ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lain itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Yawma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terdapat naungan itu adalah syabun, anak muda nasya'at fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah taala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum syuhada, wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada, iskariman, hidup mulia, atau mutsyahidan, atau mati syahid.
Ternyata selama ini kita selamat dari sebaran meteor dari atas. Kenapa kita tidak mati? Karena masih ada penjaga di atas. Wawalaya maupun sudah ada. Kami bangun di atas kamu ada. Sudah habis bangunannya. Tapi yang pondok itu jauhnya 600 km. Maka andai ada satu besar yang bergelinding dari atas, maka dia akan mungkin seperti es batu yang masih belum panas mungkin cair. Andai nanti kita buat sekarang ini sih dan bawa-bawa termasuk bawa cairan es lain cair yang ada di belakang sehingga permukaan pantai naik. Bagaimana panas yang masuk ke kita? Masih merupas kulit. Ya, As-sama'u fatarat. Wa idhal biharu fujirat. As-sama'u fatarat. Langit terbelah. Wa idhal kawakibu fatarat. Planet, Neptunus, Pluto, Mars hari ini masih tetap berjalan. Lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamar. Matahari tidak mungkin menabrak bulan dan bulan tidak mungkin menabrak matahari. Wa kullu semuanya segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas, sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai hari ini kita masih membawa anak ke masjid, alhamdulillah. Jika hari ini masih membawa istri ke pengajian majlis ta'lim, alhamdulillah. Jika sampai hari ini masih pergi ke rumah yatim, panti jompo, fakir miskin, orang susah, orang tua dan terlunta, masih memberikan sebagian rezeki, iman masih ada di dalam, iman masih ada bersemayam, masih ada ketakutan kepada Allah. Yang paling mengerikan adalah tidak ada lagi rasa takut itu walaupun seujung rambut, tidak tersisa rasa takut itu walaupun sebesar benih padi, tidak ada rasa takut di dalam hati walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang besar, di malam yang gelap, di tengah samudera yang luas. Renungkan sejenak wahai saudaraku jamaah Jumat sekalian, ini penghujung tahun. Jangan sampai penghujung tahun ternyata menjadi penghujung usia, ujung tahun ternyata menjadi akhir umur. Itulah yang akan menjadi azab berkepanjangan. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kuasa akan binasa, harta akan sirna, sahabat akan lari, keluarga pun akan melupakan kita. Yang kekal menolong hanya amal yang pernah dilakukan. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna
Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh, penyesalan tak lagi bermakna. Oke, tadi sudah ditayangkan video gambaran kiamat. Gimana rasanya? Takut nggak? Takut nggak? Nah, itulah kejadian-kejadian yang akan terjadi. Belum tentu kapan, tapi pasti terjadi. Tidak ada yang tahu satu orang pun kapan terjadinya. Hanya Allah. Tetapi pasti terjadi. Nah, gimana sih caranya untuk terhindar dari hari kiamat, terhindar dari neraka? Gimana sih caranya supaya masuk surga? Nah, itulah yang kita harus pikirkan. Ya, gimana caranya? Yang tadi sudah dijelaskan, harus apa? Memperbanyak amal. Oke, untuk sekarang kita akan bagi kelompok. Sudah bagi kelompok, silahkan cari kelompoknya dan cari tempatnya. Ya, mejanya dirubah jadi per kelompok.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok ini nanti akan disajikan suatu masalah tentang hari kiamat. Silakan diskusi dengan teman-temannya, silakan pecahkan masalahnya, silakan kerjakan. Setelah ini nanti akan ada pembagian LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Fajar membagikan lembar kerja sama modul ajar, ya. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Diskusi kerja barengan. Alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Jadi sekarang tugasnya presentasi. Yang presentasi nih nanti yang muncul angkanya di sini. Dia maju ke depan. Siap? Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke. Nomor 4. Siapa nomor 4? Sini. Nabila sini. Sini Nabila. Nih, Pak. Sekolah sini sudah. Boleh betul. Oke, udah. Sip. Oke, untuk nomor 4. Sebutkan, jawab ya. Jawab. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Benar nggak? Oke, tepuk tangannya. Selanjutnya. Hikmah beriman kepada hari kiamat adalah menyadari bahwa hidup di dunia bersifat sementara. benar nggak? Oke, tepuk tangannya.
Oke, satu lagi. Siap? 1, 2, 3. Belas. Oke, sini. Kasih tepuk tangan sebelahnya. Selesai. So ya, iman kepada hari kiamat dapat memotivasi manusia untuk Berbuat baik dan menjauhi maksiat karena akan kadang betul nggak? Oke, tepuk tangan. Diskusinya sudah selesai, tadi presentasinya sudah selesai. Apakah kalian sudah paham hari kiamat itu seperti apa? Sudah? Apakah kalian tahu tanda-tandanya? Tahu hikmah-hikmahnya? Oke, itulah materi sekarang. Ya, apakah kalian berubah perilakunya? Berubah seperti apa? Gimana? Berubah dari yang kurang baik menjadi baik, ya. Kenapa? Karena untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu, ya, yang nyata adanya. Semoga setelah pembelajaran kali ini kalian sholatnya ditingkatkan, ngajinya ditingkatkan, berbakti ke orang tua yang ditingkatkan, dan selalu mengamalkan yang baik. Oke, untuk materi saat ini cukup sekian, dan tugas di rumah silakan kalian tulis surat Al-Zalzalah beserta artinya. Ya, minggu depan dikumpulkan. Ya? Iya, siap? Oke, kalau udah mengerti dan paham sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.